Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Rizal and I'm from TPI 7A and my name is 23030222001. Okay. Today we will learn about recount text, and before we learn about the contest, we have learned about report text that there is in my video before this. And so guys, uh, what is recount text? Apa itu recount text? Sebelum kita masuk ke materi, kita jelaskan dulu, kita pecah dulu recount text. Recount itu merupakan apa ya? Menceritakan kembali. Nah, kalau teks itu kan sebuah sekumpulan kalimat yang berkumpul hingga menjadi sebuah teks gitu. Jadi recount text itu kayak istilahnya teks yang menceritakan ulang kejadian ulang seperti itu. Untuk bahasa secara formalnya, recount text is a text that retell past event or personal experience in sequence. Jadi recount text itu merupakan teks yang menjelaskan event yang telah terjadi, entah itu pengalaman pribadi atau pengalaman yang tidak terlupakan di hidup kita di masa lampau. Langsung saja untuk nextnya, purpose of recount text atau tujuan dari recount text yaitu to retell event for or experience for informing or entertaining the reader. Jadi tujuannya itu menceritakan ulang sebuah kejadian atau pengalaman untuk menginformasikan atau menghibur para pembaca kayak gitu. Jadi kita misal nih, contohnya apa kak, apa mister gitu deh. Contohnya seperti kita menceritakan liburan kita di Jogja, entah itu di Bali atau dimanapun kalian berada. Itu tujuan dari recount text, maaf ya. Next, generic structure dari sebuah recount text itu ada tiga. Yang pertama, orientation, yang berisi tentang introduce, siapa, kapan, dan di mana. Terus yaitu event yang kedua. Terus yang ketiga reorientation. Itu generic structure dari recount text. Next, language feature dari recount text itu ada tiga, yaitu past event atau simple past tense, maaf ya. Simple past tense bisa ditandai dengan ed bisa, when atau bentuk kalimat dari kalimat kedua dari sebuah kata kerja bentuk kedua, maaf ya kalimat. Terus time connector ada, then after that and finally. Yang terakhir menggunakan action verb seperti visited and cooked or hunted atau helped dan lain-lain. Selanjutnya next, ekspresi waktu. Nah ini di dalam konteks identiknya itu menggunakan ekspresi waktu. Contohnya seperti last week, 2 days ago, atau ini pengalaman masa kecil when I was a child, atau lagi yang terakhir after that, then and finally. Terus untuk ekspresi waktu lainnya itu seperti last Monday, last Sunday, atau Senin kemarin, Minggu kemarin, kayak gitu. Next, nah ini contoh paragraf dari sebuah recount text, yaitu saya bacakan dulu untuk contohnya. Last weekend I went to the beach with my family. We played volleyball and swam together. After that we had lunch under the trees. It was fun and memorable day. Nah ini kita bedah dulu dalam sebuah recount text itu kan tadi generic structure-nya ada tiga, ada orientation, event, dan reorientation gitu kan. Nah untuk intro reorientasinya itu ditandai dengan itu I went to the beach with my family. Nah ini kan menjelaskan aku ke Bali, aku pergi ke pantai dengan keluargaku gitu. Itu tandanya seperti itu kalau dalam sebuah recount text. Terus kenapa kok kalimat ini bisa dikatakan paragraf ini bisa dikatakan sebuah recount text? Cirinya gampang. Nah maaf, cirinya gampang kayak itu last weekend. Nah itu merupakan salah satu
ciri khusus dari sebuah rekonteks gitu. Terus untuk yang kedua eventnya itu ada we played volleyball and swim together. Nah itu kan menjelaskan kayak kejadian yang ada dalam sebuah cerita itu, kayak kita bermain poli dan berenang bersama-sama, itu bisa dikatakan sebuah eventnya. Terus untuk reorientasinya itu ada it was a fun and memorable day. Jadi dia kayak mengekspresikan kalau ini tuh pengalaman yang sangat berharga dan sangat seru gitu. Nah itu dari itu setelah kita breakdown dari paragraf yang ada dalam rekonteks ini. Terus selanjutnya uh, language future-nya menggunakan simple past. Nah itu kita bisa lihat ada di I went. Nah when itu kan bentuk bentuk kata kerja kayak kata kerja kedua kedua dari go tuh, go went. Nah gitu. Terus ada lagi we played, kita telah bermain. Terus ada lagi it was fun, bla 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 bla. Nah itu kan simple past tense juga. Terus yang selanjutnya time connector. Nah ini ada after that. Terus ya itu kan ini kan paragrafnya dikit ya, jadi contohnya cuma satu. Terus yang terakhir action verb. Nah ini ada played volleyball and swam. Itu kan ada, itu kan bentuk kalimat bentuk kerja atau kata kerja aksi yang bentuk kedua. Oke, mungkin itu saja penjelasan materi dari saya. Untuk teman-teman yang mau bertanya silahkan tanya di kolom komentar. And that's from me, and I'm sorry if any mistake in my word. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.